Apa itu fundamental riset? Fundamental riset merupakan suatu kegiatan untuk melakukan riset guna mengetahui nilai intrinsik dari suatu proyek cryptocurrency. Nilai intrinsik merupakan nilai keuangan atas suatu aset yang dinilai secara objektif. Pada dasarnya nilai intrinsik beberapa dengan nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai yang terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga sangat mungkin nilai intrinsik tidak sesuai dengan nilai pasar. Sesuatu yang nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa sesuatu tersebut overvalue, sedangkan sesuatu yang nilai pasarnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya disebut dengan undervalue. Meskipun fundamental riset memegang peranan paling akhir dari hierarki riset, namun fundamental riset sangat diperlukan untuk mencari proyek yang tergolong ke dalam proyek yang undervalue. Tujuan dari membeli proyek yang undervalue adalah untuk memperoleh capital gains atau keuntungan pertambahan nilai ketika nilai pasar mulai mengejar dan sebanding dengan nilai intrinsik. Pada dasarnya kegiatan untuk mencari proyek-proyek cryptocurrency yang masih tergolong undervalue sangat mirip dengan value investing yang dilakukan pada investasi saham. Ketika kita melakukan fundamental riset pada cryptocurrency, kita harus benar-benar masuk ke dalam suatu proyek dan membedah secara total hingga dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Banyak sekali investor cryptocurrency yang akhirnya berhasil memperoleh keuntungan ribuan kali lipat dengan membedah fundamental dari suatu proyek. Hampir sama dengan naratif riset dan technical riset, fundamental riset merupakan faktor yang cukup penting dalam mencapai suatu keberhasilan investasi di market cryptocurrency. Lalu mengapa fundamental riset penting? Mengetahui apa yang dibeli. Pertanyaan yang sering dipikirkan oleh para investor yang hendak melakukan investasi selalu berkutat pada mengapa mereka harus berinvestasi dan berapa yang harus diinvestasikan. Selalu berkutat tentang potensi keuntungan yang dimiliki dan tidak memperdulikan apa yang diinvestasikan, apakah mereka benar-benar memahami dan yakin dengan apa yang diinvestasikan. Itulah sebabnya banyak orang yang membuka bisnis atau berinvestasi berhenti setelah 1-2 tahun melakukan kegiatan tersebut. Kurangnya pemahaman dan keyakinan membuat mereka menyerah di tengah jalan ketika menghadapi suatu kesulitan. Itulah mengapa istilah tak kenal maka tak sayang sangat sesuai dengan berinvestasi di aset keuangan, terutama aset yang memiliki resiko tinggi seperti cryptocurrency. Sebelum membeli dan berinvestasi aset cryptocurrency, pahamilah terlebih dahulu, apa itu aset-aset cryptocurrency, bagaimana karakter dari cryptocurrency. Bank of International Settlement mengungkapkan lebih dari 50% investor retail mengalami kerugian di tahun 2022. Meningkatkan keyakinan. Pengetahuan dalam apa yang diinvestasikan akan meningkatkan keyakinan. Keyakinan akan selalu timbul apabila kita benar-benar mengetahui apa yang kita lakukan dan mengamininya. Seperti seorang pembalap motor GP, kita yang melihat para pembalap membawa motor di sirkuit dengan kecepatan ratusan kilometer pasti membuat kita merasa ngeri. Namun apakah mereka juga merasakan ngeri? Jawabannya pasti tidak, karena mereka benar-benar mengetahui apa yang mereka lakukan. Gagal atau berhasil merupakan bagian dari proses dan mereka benar-benar meyakininya. Cerita mengenai keyakinan yang membawa keuntungan besar dalam dunia cryptocurrency. Changpeng Zhao merupakan salah satu tokoh besar di dunia cryptocurrency yang sangat yakin dengan teknologi blockchain. Pada tahun 2014, Changpeng Zhao menjual seluruh aset yang dimilikinya saat itu, bahkan apartemen yang ia miliki untuk membeli Bitcoin. Beberapa saat kemudian, Bitcoin turun sampai 50%, sehingga seluruh harga yang dimiliki Changpeng Zhao hilang separuh dalam waktu yang singkat. Semua orang di sekitar Changpeng Zhao mengatakan
bahwa ia orang yang bodoh, dan menyebut Chang Peng Shao sebagai orang gagal. Namun keadaan tersebut tidak mengganggu Chang Peng Shao. Ia tetap yakin dengan apa yang dia investasikan, dan ia terus berinovasi di bidang blockchain dan cryptocurrency dengan bergabung ke beberapa proyek cryptocurrency dan akhirnya membangun Binance di tahun 2017. Keyakinan itu akhirnya berbuah manis dan kita semua dapat melihatnya saat ini. Mengetahui arah investasi. Dengan mengetahui apa yang kita beli, mengetahui fundamental dan karakteristiknya, kita akan mengetahui kemana arah investasinya. Apakah untuk ditahan pada jangka waktu yang sangat lama, atau hanya dijadikan suatu alat spekulasi untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut penting karena tujuan berinvestasi aset kripto yang blue chip seperti Bitcoin dapat di-hold dalam jangka waktu yang sangat lama, sementara aset spekulasi seperti meme coins memiliki karakter boom and bust atau cepat naik dan cepat turun. Sehingga ketika sudah mencapai profit target tertentu, aset harus segera dijual sebelum mengalami penurunan. Hampir semua altcoin, terutama yang memiliki kapasitas pasar rendah, dan sangat terpaku dengan suatu naratif tertentu memiliki karakteristik boom and bust, untuk itu melakukan penjualan bertahap, ketika sudah memperoleh keuntungan merupakan suatu hal yang bijak dan menghindari sifat tamak.